Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we are from a group consisting of me, Sukma Radul Hida, Faizanatun Amanda, Umi Sarifah Maisaroh, and Siti Maisaroh. We'll discuss about some strange words in the journal we have. But before we're talking about strange words, it would be nice if we know what we are talking about or what is discussed in the journal. Therefore, I will start with an abstract from our journal so as not to cause confusion when discussing strange words in it. So let's start with the title, which is Aspects of English Grammar to be Reinforced in the Teaching of English as a Second or Foreign Language. Ini jurnal yang kita punya itu berjudul aspek-aspek dalam bahasa Inggris yang diperkuat dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Abstract. This paper unravels aspect of English grammar to be reinforced in the teaching of English as a second or foreign language. Di jurnal ini itu mengurai atau membuka seluk-beluk aspek-aspek tata bahasa Inggris yang diperkuat dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. The data sources for the study are the following. Ya, bla 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 bla. Sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut ya. Korpus luas yang terdiri dari 392 ujian esai BEPC tahun 2014 dan 2015, 46 tes esai kelas, 15 pada 2016, 15 pada 2017, dan 16 pada tahun 2018. Serta korpus sempit yang terdiri dari serangkaian 10 tes yang dirancang secara keseluruhan ditujukan pada 100 siswa kelas Troisium yang dilaksanakan pada tahun 2019. The framework used for this study is the communicative effect taxonomy in error analysis as developed by Hendrickson 1976. Di kerangka kerja yang digunakan untuk penelitian ini adalah taksonomi efek komunikatif dalam analisis kesalahan seperti yang dikembangkan oleh Hendrickson pada tahun 1976. Findings revealed that tracing pupils' English is strong with global error, local errors, and ambiguous errors. Ini beberapa temuan itu mengungkapkan bahwa bahasa Inggris murid Troism ini dipenuhi dengan kesalahan global, kesalahan lokal, dan kesalahan ambigu. Actually, 20 global error types, including the choice of the wrong auxiliary, 14 local error types, including the verb ed form, attached to irregular verbs, and 9 types of ambiguous error, including the use of the preposition at in place of about, were identified in the broad corpus and highlighted in the narrow corpus. Jadi sebenarnya ada 20 jenis kesalahan global termasuk dalamnya pilihan auxiliary yang salah, 14 jenis kesalahan lokal termasuk bentuk verb ed yang dikenai pada kata kerja tidak beraturan, dan 9 jenis kesalahan ambigu termasuk penggunaan proposisi at untuk menggantikan about. Nah, hal itu diidentifikasi dalam korpus luas lalu disorot dalam korpus sempit. By doing so, Troisium pupils' communicative proficiency as well as their linguistic proficiency was found to be low, and their communicative proficiency was found to be lower than their linguistic proficiency. Dengan demikian, kecakapan komunikatif murid Troisium itu serta kecakapan linguistik mereka ditemukan rendah, dan kecakapan komunikatif mereka ditemukan lebih rendah daripada kecakapan linguistik mereka. From the above aspects of English grammar to be reinforced in the teaching of English as a second or foreign language were unveiled. Nah, dari aspek-aspek di atas, aspek-aspek tata bahasa Inggris yang akan diperkuat dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing itu unveiled, terungkap. The essence of it all is to improve communicative and linguistic proficiency in English.
Jadi inti dari itu semua adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikatif dan linguistik dalam bahasa Inggris. Oke, di sini jadi kita telah menemukan beberapa special terms atau beberapa kata yang menurut kita asing. Yang pertama yaitu dalam jurnal yang kita analisis, yang pertama ada Anglo-Saxon pada halaman 2 dengan kalimat due to their Anglo-Saxon environment, GBHS pupil performed better than their counterparts. Kami mengartikannya dengan karena lingkungan Anglo-Saxon mereka, murid-murid GBHS tampil lebih baik daripada rekan-rekan mereka. Dari beberapa sumber yang telah kami cari, kata Anglo-Saxon ini mengacu pada pemukiman dari wilayah Jerman, Angelin dan Saxony yang pergi ke Inggris setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar tahun 410 Masehi. Atau kata Anglo-Saxon ini merupakan istilah untuk bahasa Inggris kuno. Berarti kalimat itu merujuk pada murid-murid yang berada di lingkungan Anglo-Saxon, memiliki penguasaan grammar yang lebih baik daripada murid lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya menemukan sebuah frasa Inggris yaitu right back pada suatu kalimat. The baccalaureate English test was reported to have been just as a right back of exercises that do not follow any internationally recognized pattern. Nah, pada kata right back ini setelah ditelusuri itu mempunyai makna yaitu sekumpulan, serangkaian, ataupun sekelompok. Jadi ketika kalimat tersebut diterjemahkan akan berbunyi tes bahasa Inggris Baccalaureate telah dilaporkan seperti sebuah rangkaian pelatihan yang tidak mengikuti pola yang diakui secara internasional. Jadi sertifikat Baccalaureate ini itu tidak dapat diterima jika digunakan untuk menilai pengetahuan grammar seseorang, dikarenakan pada serangkaian pelatihan di dalamnya itu dapat dikatakan sebuah kesalahan atau ilegal karena tidak mengikuti syarat atau ketentuan tes yang diakui secara internasional. So, kata right back yang dimaksud ialah menjerumus pada beberapa rangkaian dalam sebuah pelatihan yang mana di sini itu untuk menguji tingkat pemahaman seseorang dalam menguasai English grammar. Kami juga menemukan kata lain dalam jurnal yang kami teliti, yaitu concord. Dalam kalimatnya yaitu subject atau verb concord. Kami telah mencari dalam beberapa sumber, concord adalah hubungan antara subjek dengan kata kerjanya atau verb, atau pronoun dengan kata kerjanya atau kata sifat dengan kata yang diikutinya secara gramatikal. Concord juga bisa disebut kesesuaian atau agreement. Terkadang dalam tes soal, frasa atau kata depan bisa ada di antara subjek dan kata kerja. Jadi di sini kami tidak mengartikan apa itu konkon karena konkon itu sendiri adalah hubungan antara subjek dengan kata kerjanya. Misuse of number. Misuse dalam kalimat tersebut kami terjemahkan sebagai penyalahgunaan. Karena meaning dari misuse adalah use something in the wrong way or for the wrong purpose. Karena kita membahas tentang grammar, maka kita terjemahkan sebagai penyalahgunaan norma agar sesuai konteks dalam pembelajaran grammar. I think that's enough from us. Really sorry if there is many errors in our understanding. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.